Hari terakhir di bulan yang ke-10, yaitu bulan Oktober. Saya percaya kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh bersekutu, semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Setiap kita memerlukan kebutuhan diri kita masing-masing dengan Tuhan. Tidak ada perantara lagi. Kita harus selalu bersekutu dengan Dia. Dan biarlah kita boleh menjadi imam-imam besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya, saudara, di dalam kita mengiringi akan Tuhan, di dalam kita berjuang melayani Tuhan, pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Setiap kita, saudara-saudara, selalu dilingkupi dengan banyak kali kekhawatiran. Tetapi yang saya mau katakan, kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, karena Yesus Tuhan Allah kita selalu akan setia kepada kita, dan Dia akan memperhatikan kebutuhan kita. Teristimewa, Dia juga akan menjadi, saudara-saudara, penuntun di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Yesaya 41 ayat Yesaya yang bacakan firman Tuhan. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, keberadaan kehidupan orang di akhir zaman ini, begitu banyak pergumulan hidup, dan setiap kita, saudara-saudara, banyak kali timbul keraguan, atau bahkan juga saudara-saudara, kita mengalami kebimbangan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tapi firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Permasalahan pergumulan hidup saya dan saudara, kita pasti banyak kali ada rasa takut. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Di dalam pergumulan hidup, di dalam tugas pekerjaan, di dalam setiap kebutuhan kita, saudara-saudara, firman Tuhan bilang, Allah akan menyertai engkau. Sebab itu dikatakan, janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Amin. Kita ada bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang benar-benar ada. Bukan Allah patung yang disembah, tetapi Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi. Sebab itu Dia mengatakan, jangan kita bimbang, percaya. Karena saudara-saudara, Allah kita, Dia yang akan menolong, meneguhkan saya dan saudara di dalam setiap permasalahan. Dia berjanji, Dia akan memegang tangan kanan saya dan saudara
Dia akan memegang dengan tangan kanannya dan akan membawa kemenangan. Sebab itu kita jangan bimbang di dalam setiap persoalan, pergumulan, permasalahan hidup. Kita jangan takut, karena Allah yang kita sembah, Allah yang setia, yang selalu memperhatikan hidup kita, dan Dia berjanji Dia akan memegang dengan tangan kanannya dan membawa kita pada kemenangan-kemenangan dari segala permasalahan hidup. Amin. Untuk kita boleh mengalami akan segala janji dan jaminan yang diberikan Tuhan bagi saya dan saudara, kita perlu, saudara-saudara, ada di dalam Tuhan. Amin. Kita perlu selalu merenungkan kebenaran firman Allah. Kita belajar selalu ada bersama dengan Yesus, supaya kita dapat mengalami janji-janji kemenangan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu, kenapa kita orang percaya tidak gentar dan tidak takut? Karena kita, saudara-saudara, ada di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Amin. Jadi untuk kita dapat melewati segala permasalahan hidup saudara, kita mesti tinggal di dalam Yesus, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, supaya saudara-saudara kita boleh memiliki janji-janji kemenangan yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya, supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena kita ada di dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalam saya dan saudara. Maka apa saja yang kita butuhkan, kita perlukan, kita minta, maka Tuhan akan selalu menjawab setiap kebutuhan kita. Amin, saudara. Untuk itu biarlah kita lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan jaminan sebagai orang yang tidak perlu takut. Amin. Permasalahan apapun kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kalau kita berkeyakinan sungguh kepadanya, maka kita tidak perlu takut. Permasalahan boleh terjadi, dunia boleh resesi, tapi kita punya Tuhan yang berjanji Dia akan memberikan kepada kita segala apa yang kita minta. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kita tidak perlu takut dengan permasalahan, supaya kita boleh menikmati akan segala janji-janji Tuhan. Amin. Kenapa kita, saudara, beda dengan orang lain? Karena kita ada di dalam Yesus. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Apapun yang sedang kita alami, kita tahu Tuhanlah yang akan menolong kita. Sebab itu kita tidak perlu takut. Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6, boleh tampilkan. Firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab itu dengan yakin.
Jadi kita mesti ada di dalam Yesus. Kita mesti perlu selalu menikmati kehadiran firman Allah, supaya kita punya keyakinan, dan kita punya keyakinan dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolong aku, tidak akan takut dengan segala permasalahan yang terjadi. Karena kita, saudara-saudara, punya Yesus, punya firman yang dapat menjamin setiap apa yang kita akan perbuat. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara, terhadap manusia yang banyak kali menjatuhkan kita, kedagingan yang banyak kali merongrong kita. Kalau kita punya Yesus, kita juga membaca kebenaran firman Allah, maka akan ada keyakinan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak malu berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Tetapi saudara, kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita tidak di dalam Yesus, maka perkataan itu kita pasti malu akan katakan. Tapi kalau kita ada di dalam Yesus, kita dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kita akan dipegang tangan kanan kita oleh Tuhan, dan Dia menuntun kita, saudara-saudara. Kalau kita dengan Tuhan, apapun yang menjadi permulaan masalah, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan yang mempunyai segala-galanya, yang menolong kehidupan kita. Banyak permasalahan hidup yang saudara-saudara alami. Banyak persoalan hidup yang masyarakat alami. Mereka punya gubernur yang menolong, mereka sudah bangga. Apalagi kita punya Tuhan yang mempunyai seantero muka bumi ini. Dia juga yang mempunyai nafas hidup saya dan saudara. Dia yang punya segala jabatan, Dia yang punya segala kekayaan dunia. Kalau Dia yang memegang tangan kanan saya dan saudara, dan Dia yang menolong saya dan saudara, maka pasti kita akan melewati segala persoalan hidup dengan tenang, karena Tuhan yang menuntun dan yang membimbing kehidupan saya dan saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang kita minta dalam segala persoalan hidup, Dia berjanji Dia akan menjawab, saudara. Di dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukan segala yang terbaik bagi kita. Kalau kita, saudara-saudara, mengalami permasalahan apapun kita minta, maka Tuhan akan menjawab. Bisa lihat saudara di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Jadi kita ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Percaya, kita meminta Tuhan akan tolong. Apapun permasalahan yang sedang kita gumuli, minta kepada Tuhan. Maka kalau kita minta kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, Tuhan bilang, aku akan melakukannya. Tuhan akan memberikan jaminan yang sungguh kepada saya dan saudara.
Untuk itu biarlah kita tetap setia di hadapan Tuhan, supaya kita dapat melihat mujizat Allah boleh terjadi di dalam setiap pergumulan kita. Apa saja yang kita minta di dalam doa, asal kita ada di dalam Yesus, kita juga melakukan segala apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan ada selalu di dalam hidup kita, maka setiap permintaan kita Tuhan akan selalu menjawab. Amin. Satu ayat lagi di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Ini kekuatan-kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saudara perlu di dalam hidup ini percaya kepada Tuhan secara sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, dengan benar kita yakin Tuhan sebagai penolong kita, kita tidak, saudara, ragu-ragu untuk kita meminta dalam doa kita segala yang kita butuhkan. Tuhan juga akan menjawab. Dikatakan firman Tuhan, kalau kita percaya bahwa kamu pasti akan menerima apapun yang kamu memulai di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, biarlah dunia yang bergelora, permasalahan dunia yang begitu banyak, kiri kanan saudara-saudara yang dibicarakan adalah kehidupan manusia yang sedang mengalami proses kesusahan. Dan saya mengatakan kepada saudara, dunia ini tidak pernah akan senang. Dia akan semakin hari semakin susah. Sebab itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dia yang sanggup menolong saya dan saudara. Di dalam setiap pergumulan, hanya Tuhan yang dapat memberikan jawaban yang pasti. Dunia dia akan, saudara-saudara, hancur. Semakin lama dunia ini semakin sulit. Semakin lama dunia ini semakin panas. Karena saudara-saudara, kerusakan sudah terjadi di muka bumi ini. Semakin lama saudara-saudara, sampah tidak mampu lagi diolah, sehingga dunia akan keracunan. Begitu banyak sakit penyakit. Sampar ini baru permulaan, adalah COVID-19 ini baru permulaan. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang kita akan lewati di akhir zaman. Saya sedang membaca saudara-saudara tentang Wahyu. Begitu ngeri kejadian yang sudah dibuatkan oleh seorang nabi yang dipakai Tuhan. Ada terlalu banyak permasalahan hidup yang akan terjadi di dunia ini. Siksaan secara manusia akan dialami. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita ada di dalam Yesus dan firman Tuhan ada di dalam kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhanlah yang akan menolong saya dan saudara. Dia yang akan mengeluarkan kita dari jerat yang sangat berbahaya, yaitu keinginan-keinginan dunia ini. Sebab itu firman Tuhan yang disampaikan lalu oleh pendeta muda berkata, supaya kita tetap, saudara-saudara, berjaga-jaga. Kita siap sedia, saudara-saudara. Kita tetap waspada. Karena semakin hari, semakin kita akan dikocok dengan suasana dunia yang semakin membingungkan ini. Tetapi bersyukur kita punya Yesus yang akan menolong kita. Dia berjanji, saudara-saudara, kalau kita meminta, kita berdoa dengan percaya, maka kita akan
mengalami saudara-saudara kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu saya mau katakan jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan juga saudara-saudara yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong saudara. Tuhan yang akan memegang kehidupan saudara dengan tangan kanan Tuhan. Dan saya percaya di dalam Tuhan, sesuai janji firman Tuhan, bahwa Dialah yang akan membawa kemenangan di dalam hidup saya dan saudara. Asal kita tetap yakin dan percaya dan selalu meminta dengan kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan di dalam iman, maka setiap pergumulan hidup kita akan selalu dijawab oleh Tuhan. Dengan hasil kita berkemenangan di dalam setiap permasalahan, kita berkemenangan dan kita selalu tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, asal kita selalu ada di dalam Yesus dan firman-Nya. Amin.